Silakan Pak Oke, Anang. terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Waalaikumsalam. pada malam hari ini kita akan membahas tentang intinya sebenarnya, yaitu bagaimana mengolah data yang kita sudah masukkan ke yang kita udah buat kemarin. Ya. Ini asumsinya saya review kembali sambil mungkin saya sharing screen. Ya, oke. Jadi saya sharing screen dulu. Kelihatan ya? Iya, Ustaz. Tulisannya terlalu kecil atau udah cukup? Perlu Seperti saya dibesarkan sedikit, Pak. dibesarkan dikit ya. Ini ya. Ini ada file drive bersama. Kalau di sini sih tercatat 171 orang yang kita jadikan kolaborator, tapi yang bergabung semalam itu cuma tidak sampai separuhnya kalau nggak salah. Kemudian kita melihat ini ada peserta, folder yang dibuat oleh masing-masing peserta. Kita mau tes dulu lihat ya, apakah sudah ada isinya apa enggak. Jadi begini Bapak Ibu, ada yang saya lupa kemarin. Materi itu saya membedakan atas dua. Ada untuk SD, SMP, dan ada SD, ada SMP, SMA. SD itu maksudnya, sebenarnya pengertiannya adalah pakai guru kelas. Guru kelas itu cuma ngabsen sekali sehari. Sedangkan SMP, SMA itu setiap guru mapel masuk itu melakukan absensi. Ya. Ini sedikit berbeda ya, SD ini lebih sederhana. Jadi buat Bapak Ibu yang guru SD, boleh meniru contoh seperti ini. Ini saya kasih contoh kelas 3. Kelas 3 SD. Seperti ini. Ya. Saya langsung preview. Oke. Jadi ada baru atau perbaikan tanggal, nama guru. Guru di sini misalnya kalau di sekolah itu cuma ada 6 kelas, jadi kelas 1 sampai kelas 6 misalnya, berarti ya gurunya di sini 6 orang aja. Ya. Tanggap masing-masing guru itu ini. Tapi kita ini berarti kalau kelas 3 karena gurunya itu juga, maka nama yang dipilih mungkin ya itu juga. Misalnya Ibu Ani, misalnya ya udah Ani aja terus setiap hari gitu. Mata pelajaran mungkin tidak terlalu ini, paling ada tematik berapa, tema berapa gitu kan. Kalau SD itu kan tematik. Ya. Misalnya tematik 1 misalnya. Terus ngajar jam keberapa? Oh ya ini salah, ini harusnya. Ini boleh tidak diisi kalau SD ya. Karena sepanjang hari gurunya itu juga. Kemudian jadi tinggal ini. Ini nama siswa, sakit, izin atau alpa. Jadi di sini ada 2 pilihan, sakit, izin, alpa. Atau boleh juga terserah S gitu, SIA boleh juga seperti itu, terserah. Ini contoh untuk SD. Kita bahas versi SD dulu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, maka kemudian datanya, ya, datanya itu masuk ini absensi SD kelas 3. Kelas 3. Jadi sambil ini berjalan, Bu Irma, kalau ada yang mengangkat tangan karena saya nggak lihat, bisa langsung di... Oh, baik. Boleh langsung ditulis. Sebentar, Ya, saya buka. ataupun langsung nulis. Kalau sementara berjalan ada yang perlu diulang atau gimana, tadi ada yang kurang jelas atau gimana. Ya. Nah, di sini pengabsenan dimulai tanggal 19. Tapi bukan ini yang kita ambil. Yang kita ambil adalah
yang tanggal. Jadi ini ngisi tanggal 19 untuk tanggal 17 itu maksudnya. Ini kan otomatis. Sedangkan ini diisi di absen. Ya. Jadi di sini kita melihat pengabsen dimulai dari 17 Januari, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Kenapa 24? 23 itu hari Ahad ya. Jadi diasumsikan libur. Gurunya itu juga. Nah, cuma setiap kali masuk temanya berubah gitu. Nah, ini bisa kita abaikan kalau guru SD. Nanti yang kita lihat adalah, nah di sini situasinya ada lagi sakit, alfa dan sebagainya. Ini model datanya kayak gini nih. Seperti ini model data untuk SD. Ya. Nah, terus saya juga buka untuk SMP atau SMA. Untuk SMP atau SMA, kemarin kita sudah membuat formnya seperti ini. Kelas 10, tanggal, nama guru, ya. Sudah nama guru, kemudian kemudian mata pelajaran apa, ya, misalnya matematik, jam keberapa, ini bisa dipilih, 1, 2, 3, 4, kemudian materinya catatan. Catatan itu begini, jadi absensi itu paling belakang, ya, karena juga saya lihat ada peserta yang catatan disimpan paling belakang, itu nanti diubah urutannya, sampai catatan dulu baru absensi. Jadi setelah absensi itu tidak ada lagi, langsung kirim. Ya. Nah, ini isiannya kalau ada yang sakit, izin atau alfa di sini cuma menggunakan istilah SIA. Jadi saya sengaja membuat dua versi, bukan sakit izin alfa tapi SIA saja, ya. Seperti ini. Nah, data yang diinput dari sini contohnya adalah ini. Nah, di sini terlihat untuk kelas 10 itu formnya seperti ini. Ini tanggal 19 itu bisa beberapa guru ngabsen. Ya. Sorry, ini tanggal 18, ini 19 sampai 4 orang nih. Guru yang berbeda-beda masuk di kelas yang berbeda, jam yang berbeda dengan mata pelajaran yang berbeda. Ya. Mata pelajarannya berbeda dan kelasnya jam yang berbeda. Ini masuk di jam pertama, ya, jam 1, 2, ya. Nah, ini jam 45, ini jam ke-6, ini jam 7, 8. Ini contoh aja, sehingga kemudian materinya seperti ini. Ini isiannya. Kebetulan untuk kelas 11 masih kosong, ya. Saya belum isi, belum buatkan data dummy. Ini contoh data dummy untuk SMP. Ya. Nah, ini yang akan kita ubah, ya, yang akan kita olah. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data, saya mulai dulu dari pengolahan data SD. Jadi, saya tutup dulu yang untuk SMP. Ini untuk SMP, yang sistem guru mapel maksud saya. Kita menggunakan dulu sistem guru SD. Ini guru SD kelas 3. Jadi kalau ada absen lagi, dibuat formnya di copy, buat untuk kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Di file yang sama. Nah, saya mulai dari SMP. Di SMP ini, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan membuat pengolahan data di file respon. Ini. Atau yang ini. Jangan ada proses di sini. Jangan ada data atau pengolahan. Ini pokoknya murni untuk menyimpan saja data inputan dari formulir. Itu saja. Intinya seperti itu. Jangan membuat mengolah data di sini. Misalnya membuat sheet baru, lalu kemudian mengolah data. Karena ini asumsinya nanti akan datanya terus bertambah, dan setelah terus bertambah itu, maka dia bisa menjadi banyak sekali. Kalau proses juga terjadi di situ, maka itu akan repot. Dan inilah salah satu yang membedakan Excel, ya, yang biasa menggunakan aplikasi Excel atau membuat aplikasi berbasis Excel. Apa bedanya dengan Excel dengan spreadsheet? Salah satunya adalah
eh, di spreadsheet kita bisa menghubungkan dua file ya secara live. Sedangkan kalau di Excel bisa juga, tetapi dia harus berada di posisi yang terus-menerus seperti itu. Maksudnya gini, kalau misalnya kita memisahkan data isian dengan data proses, kalau di Excel itu harus berada pada folder yang sama. Kalaupun tidak berada pada folder yang sama, dua file itu ditautkan, dan kapan salah satu file dipindahkan, maka hubungannya menjadi terputus. Nah, berbeda kalau di spreadsheet. Di spreadsheet itu, kalau dua file dihubungkan, maka dia akan terus terhubung sampai dia dipisahkan. Nah, atau diatur hak aksesnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan terus terhubung. Jadi misalnya setelah akhir semester berakhir, kita mau mengarsipkan, misalnya mau buat lagi data baru untuk semester baru, kita tidak perlu membuat ulang ya. Ini. Jadi itu bedanya. Jadi di Excel itu karena sulit menghubungkan, maka biasanya kalau Excel itu semua data harus ada di situ sehingga filenya menjadi sangat gemuk ya. Menjadi sangat gemuk karena data mapel ada di situ, data guru ada di situ, data siswa ini dan itu semua harus ada dalam satu file, dalam sheet yang berbeda-beda, walaupun mungkin disembunyikan, tapi filenya menjadi gemuk. Ya. Kalau di spreadsheet, karena kita online, maka kita bisa memisah-misahkan dan menghubungkan satu sama lain, karena mereka tetap terhubung 24 jam ya filenya. Itu barangkali sedikit perbedaan antara kalau kita membuatnya di Google Spreadsheet dengan menggunakan Excel. Ya. Nah, ini jadi saya membuat satu file baru yang namanya pengolahan SD. Ini nama filenya. Ya. Namanya pengolahan SD. Saya mungkin ini apa ya? Oh, jawaban kelas 10 saya menghemat memori. Pengolahan. Bentar. Oke, saya buka satu file di sini, pengolahan SD. Bapak Ibu yang guru SD, silahkan membuat yang seperti ini. Ya. Sheet pertama, jadi silahkan membuat file baru Bapak Ibu yang SD dulu ya, yang bukan sistem guru mapel. Silahkan membuat file seperti ini. Sheet-nya itu adalah, sheet-nya pertama ada sheet namanya ORET. Ini. Ada sheet namanya ORET ini. Kemudian ada yang namanya respon. Ini masih kosong nih, ini kosong. Ya. Kemudian siswa SD, nanti kita ini ada guru versi 1, guru versi 2. Maksudnya adalah nanti kita akan membuat absen siswa dan absen guru. Ya. Tapi untuk sementara yang harus ada dulu adalah ORET sama respon. ORET ini kosong, ini. Silakan masing-masing Bapak Ibu membuat di foldernya masing-masing untuk guru SD dulu, untuk guru SD. Ya. Silakan Bapak Ibu, guru SD bisa membuat sesuai yang disampaikan ya. Ya, yang kita menggunakan. Tetapi kalau mau yang SMP juga mempraktekkan boleh juga. Cuma tipe datanya berbeda. Karena data kalau SD itu hanya 1 kali sehari. Karena absensi cuma dilakukan 1 kali sehari. Tanggal 17, 1, 18, 1, 19, 1, ini yang datanya masing-masing cuma 1 kali. Kalau SD. Ya. Berbeda kalau data SMP tadi yang terpisah dalam 1 hari beberapa kali pengabsenan. Oke. Pak Amal, ini ada pertanyaan sedikit. Apa mau dijawab sekarang atau? Boleh. Apa, Bu? Iya. Tadi ada bagaimana Pak kalau ada jam yang bentrok atau tabrakan bisa tidak diolah datanya nanti
Dan ada pertanyaan satu lagi, kalau untuk SD bagaimana kalau guru mapel PAI dan olahraga juga buat absennya? Ya. Oke. Jadi untuk guru SD, guru mapel PAI dan olahraga atau guru mapel lain, kalau ada guru mapel tertentu di SD, itu punya absen sendiri juga yang berbeda dengan ini. Ya. Jadi kita tidak menyatukan di sini. Kalau biasanya ya pengalaman kami, kalau di sini satu guru, saya buka dulu anunya, formnya. Ini kan untuk kelas 3. Ini maksudnya adalah wali kelas 3 maksudnya, ya. Untuk wali kelas 3. Nah, berbeda dengan, jadi di sini tidak ada pilihan kelas, yang ada pilihan guru, nama gurunya siapa. Nah, sedangkan kalau guru agama misalnya, guru agama itu gurunya nggak perlu ada, karena gurunya kan itu juga, ya. Yang perlu ada justru pilihan kelas. Karena guru agama biasanya mengajar di lebih dari satu kelas. Gitu. Kalau guru mapel, guru kelas hanya mengajar di kelas itu juga. Sehingga dibedakan. Guru mapel, IPA, olahraga sama guru agama. Itu. Jadi kita buat seperti ini juga untuk guru mapel di SD, tetapi juga tidak banyak karena dia cuma mengajarkan satu mapel hanya di kelas yang berbeda. Jadi di sini boleh jadi tidak ada mata pelajaran di sini. Kata mata pelajaran diganti dengan kelas. Kalau misalnya guru PAI ya, guru pendidikan agama Islam misalnya atau agama lain. Jadi guru agama masuk, mata pelajaran ini diganti dengan kelas. Ya. Karena mapelnya itu juga, yang beda adalah di kelas mana dia masuk. Mungkin seperti itu. Ya, atau tidak ada juga ini, yang dibedakan adalah kelasnya. Nanti kita lihat, tapi secara umum guru mapel nanti lihat inspirasinya apakah lebih cocok ini atau yang sebenarnya yang model SMP. Tapi ini masih guru SD. Nah, di SD saya sudah membuat file pengolahan SD ya, ini nama filenya pengolahan SD. Ini masih kosong. Nah, Bapak Ibu bisa oret ini untuk apa? Ini untuk oret-oretan sih sebenarnya. Kemudian respon ya. Yang lain ini siswa bisa nyusul nih. Ini ada dulu, ini aja dulu 2. Oret sama respon. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah memanggil data yang ada di sini, memanggilnya ke sini. Nah, itu yang pertama. Tapi saya ingin Bapak Ibu memperhatikan dulu beberapa teori. Ya, teorinya adalah seperti ini. Saya ini ya. Kita akan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama adalah Bapak Ibu memperhatikan dulu setelan pengaturan negara atau lokasi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka. Ya, saya coba ya membuka satu file di sini. File baru, file spreadsheet baru, kosong. Ya. Saya beri nama file ini latihan 1 ya, nama filenya. Nah, yang pertama Bapak Ibu silahkan periksa pada file dan setelan ini, file dan setelan. Ini berlaku buat semua, file dan setelan. Perhatikan di sini Bapak Ibu negaranya di mana. Karena ini akan nanti mempengaruhi mata uang, mempengaruhi cara penulisan kode. Kalau tidak mau ribet, untuk sementara samakan dulu dengan saya. Ya, jadi terutama setelan lokasi. Di sini Indonesia. Bapak Ibu di situ bahasanya apa ya? Ya.
Kalau saya memilih Indonesia ini default. Kemudian zona waktu kalau saya karena berada di Indonesia Tengah memilih Makassar. Ya, ini. Kalau Bapak Ibu misalnya ini boleh memilih Jakarta atau Jayapura juga ada. Ya, ini Jayapura ada. Kalau saya yang di Indonesia Tengah memilih JMT Makassar. Ini dua, zona waktu dan lokasi. Usahakan tolong disamakan dulu, karena kalau tidak sama nanti akan berbeda. Kemudian tampilan bahasa ini Indonesia. Ya. Kalau sudah tampilan bahasa Inggris, enggak apa-apa, yang penting sebentar ada sedikit perbedaan. Ya, saya memilih ini Indonesia dan Makassar. Ya. Simpan dan muat ulang. Nah, ini sekarang sudah setelan Indonesia, lokasinya di Makassar, ya, setelan Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah pengaturan negara adalah kita akan bicara dengan formula yang pertama, yaitu import range. Import range itu seperti ini. Import range itu adalah formula untuk mengimport data dari spreadsheet, file spreadsheet yang lain. Dari spreadsheet ke spreadsheet. Sintaksnya adalah import range, ID file, sheet, dan rentang. Apa itu ID file? ID file adalah kalau kita mengambil ini URL file, ID-nya itu adalah yang ini nih. Yang antara ini nih. Diapit oleh tanda strap. Ini ID-nya. Ya. Jadi kalau ada panjang seperti ini, maka ID-nya yang ini. Ya, kita bisa copy ini. Nah, itu untuk import range. Mari kita coba praktekkan. Yang pertama bahwa file sumber. Sumbernya adalah ini, absen SD. Yang kita butuhkan adalah ID-nya. Ya, ID-nya adalah yang di atas ini. Ini, di sini ada, ini sampai di sini. Nah, ID file ini tidak pernah berubah. Satu file itu ID-nya nggak berubah. Makanya, dua file dihubungkan melalui ID-nya, bukan nama filenya. Karena nama file bisa berubah, path bisa berubah, atau letaknya di folder mana itu bisa berubah. Tapi ID-nya nggak berubah. Jadi, file dihubungkan dengan ID. Kita copy ya, ini ID-nya ya, saya copy ini, klik kanan, salin. Ini file asal. Jadi kita masuk ke pengolahan. Di pengolahan, di bagian respon di sini, kita taruh paling atas, kita kasih formulanya tadi, import. Ya. Import range. Import range, kurung buka. Ya, maaf. ID-nya. ID-nya itu kita beri tanda kutip. Lalu Ctrl V. Ini ID file. Yang tadi. Setelah ID file, titik koma. Nah, di sini titik koma. Kalau pengaturannya bukan Indonesia, maka di sini koma. Jadi ini tergantung pengaturan. Pengaturan tadi, pengaturan negara. Kalau dia Indonesia, di sini titik koma. Pemisah argumennya adalah titik koma. Tapi kalau bukan Indonesia, misalnya settingan Amerika, di sini koma. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu pengaturannya mana, setelannya bagaimana. Karena kita menggunakan setelan Indonesia tadi, maka di sini titik koma. Sesudah itu, apalagi? Mari kita lihat. Setelah import range, ID file, kemudian sheet. Sheet mana yang kita mau tarik? Di sumbernya ini, sheet-nya yang ini. Sheet-nya bernama ini, 3. Ya. Kemudian, jadi kita masuk di sheet. Jadi di sini, tanda kutip, sheet. Sheet-nya
I. Kemudian tanda seru. Itu kan tadi ya. Tadi ID tanda seru. Setelah itu rentangnya. Rentang mana yang kita mau tarik? Rentangnya berarti rentang file. Yang kita mau tarik adalah apakah timestamp kita perlukan? Mungkin tidak. Email kita perlukan? Mungkin tidak. Jenis isian tidak. Yang kita perlukan hanya tanggal. Tergantung kita mau bikin apa. Tanggal, nama guru, mata pelajaran, ini semua sampai nama-nama siswa, kolom yang terakhir. Kolom terakhir apa? Ya ini, huruf V. Jadi dari kolom D tanggal, sampai kolom P. Itu yang kita mau tarik. Jadi, di sini kita tulis dari kolom D sampai kolom V. Titik koma, tanda kutip, kurung tutup. Seperti ini formulanya. Import range, ID filenya, titik koma, nama sheet-nya, ini angka 3 ini, dan kemudian kolom D sampai kolom V. Enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita harus membuka dulu akses, izinkan akses. Jadi, pointer mouse kita dekatkan ke sini, lalu klik izinkan akses. Nah, di sini datanya sudah pindah. Data ini yang ada di respon ini oret ya, kosong. Ini respon. Ini sudah menarik data dari yang sebelumnya. Ini ada sedikit perubahan ini. Sorry. Ini cuma settingan aja ini. Ini dikira tanggal ini. Ini jam ke. Oke. Jadi dari kolom D tadi, dari kolom D ini sampai kolom V sudah pindah ke sini. Ini kita lihat. Sudah pindah. Apa perbedaannya? Data ini adalah data impor sehingga tidak boleh diedit. Tidak bisa diedit. Misalnya saya mau mengedit ini sakit. Sakitnya saya mau ubah menjadi, saya mau hapus, saya tekan delete, tidak mau hilang. Saya misalnya sakit, saya ubah menjadi alpha misalnya. Begitu saya enter, maka rumusnya langsung error. Jadi tidak bisa diubah. Kalau mau mengubah, ubah dari sumbernya. Karena dia terhubung. Begitu. Jadi di sini tematik. Tematik 1 mau diganti tematik 3. Ya. Ini. Tidak bisa karena dia hasil import. Kalau mau diubah harus diubah di asalnya. Begitu tematik 1 kita ganti misalnya menjadi tematik 10, maka di sini juga berubah menjadi tematik 10. Mata pelajaran. Seperti itu. Tematik 1, kita ganti lagi, maka dia berubah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada data baru masuk, otomatis data baru juga akan berubah di sini. Kalau ada data baru masuk. Jadi ini biar aja diisi terus, seperti ini. Di sumber ini akan terupdate otomatis. Oke, sesudah itu, apalagi yang kita perlukan? Ya, pada bentar. Apalagi yang kita perlukan? Respon sudah. Lalu mungkin kalau di absen ini, absen siswa, kita tidak butuh nama guru sampai catatan. Yang kita butuhkan hanya langsung saja ini siapa nama-nama siswa, absen, alfa atau apa gini. Ya.
Kalau kita tidak butuh, maka ini tidak usah kita ambil. Nah, caranya adalah kita pakai formula query. Ini query. Nah, saya perlu jelaskan dulu tentang query ini. Query ini pelan-pelan ya, saya berusaha pelan-pelan. Kalau ada yang agak susah ngikuti, Bu Irma rekam kan. Ya, Misalnya ada data begini. Misalnya ada data Andi, Budi, Ici, Endang, Dewi, misalnya gini. Ini misalnya umurnya 12 tahun, ini 13 tahun, ini 13 juga, ini 10, ini misalnya 14, contoh aja ya. Ini datanya seperti ini ya. Kemudian ini nama, di sini umur, gitu. Nah, saya ingin katakan begini, apa itu query? Kalau saya di sini membuat, di sini, bilang begini, query, lalu mengambil data yang ini, A sampai sini. Ya. Ya, untuk sementara seperti ini. Ini bisa nggak? Nah, ini langsung pindah. Ini sama ya, query itu memanggil ulang sebuah data. Bedanya, query kita bisa tambahkan dengan argumen, kita lihat kembali di sini, query, rentang data, argumen, header. Apa itu argumen, apa itu header? Nah, header, jadi di sini, untuk sementara argumennya titik koma, argumennya belum ada. Kita kosongkan dulu, argumen tidak ada. Kemudian header. Headernya adalah apakah baris pertama dari data ini adalah header atau bukan. Kalau header, jawab 1. 1 ini artinya bahwa baris pertama dari data yang kita tarik ini adalah judul. Dia bukan data, dia bukan record, tapi dia header dari data. Ini. Tapi kalau data semua, maka kita mengganti dengan 0. 0 itu artinya semuanya dianggap data. Umur juga dianggap data. Cukup jelas, Bu ya? Bapak, Ibu. Jadi, query seperti ini ketentuannya. Ya. Lalu, apa isi argumennya? Argumennya itu dikasih tanda kutip, dalam tanda kutip ya, harus ada tanda kutip. Yang pertama ada namanya select. Kita belajar 3 aja, 2 aja. Yang pertama select, argumen select. Ya, di sini select adalah memilih kolom data mana yang akan ditampilkan. Jadi kalau di sini select, misalnya saya bilang select A, maka yang muncul hanya kolom A. Kalau saya bilang select B, maka yang muncul hanya umur. Gitu. Kalau select A, B, itu berarti muncul semuanya. Atau bisa juga saya mengatakan select tanda bintang gini. Select tanda asterisk seperti ini atau bintang, maka itu artinya munculkan semuanya. Sama. Ya, select. Nah, lalu yang kedua ada argumen namanya where. Where ini untuk memfilter data. Kita dua aja. Select dan sama where aja. Where itu misalnya begini. Select semua. Where, atau saya ganti aja ya. Saya ganti where di sini. Kelihatan, Bu? Where apa? Where A, atau misalnya where A sama dengan Budi. Ini artinya tampilkan si
di kolom A yang Budi saja. Maka yang muncul hanya Budi. Gitu. Bisa juga where B sama dengan 13. Artinya munculkan yang di kolom B-nya 13. Maka yang muncul ada dua data, yaitu Budi dan Cici. Itu where. Ya. Bisa juga digabung dua-duanya. Ya. Digabung dua-duanya. Misalnya, yang umurnya where B lebih dari 13. Maka hasilnya adalah 14. Ya. Kalau where B lebih dari dan sama dengan 13, maka yang muncul seperti ini. Ya. Dan munculkan semua data yang bukan 10, yang tidak berumur 10 tahun. Maka bukan 10, kita bisa menggunakan tanda seperti ini. Ya, lebih dari dan kurang dari digabung, ini namanya tidak sama dengan 10. Ya. Maka muncul semua yang umurnya bukan 10. Ya. Tanda ini juga bisa kita ganti dengan ini. Sama dengan tapi tanda seru di depannya. Tidak, ini juga artinya tidak sama dengan 10. Hasilnya sama. Cukup jelas ya? Antara select dan where. Nah, sekarang mari kita praktekkan pada penarikan data. Ini namanya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Ya. Dan seterusnya. Ini sampai entah sampai kolom berapa. Ya. Jadi, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita bisa filter kalau kita mau ya. Jadi misalnya kita mau filter dengan cara query tadi. Query seluruh data ini, lalu kemudian filternya adalah where apa misalnya, atau select dulu ya. Select call 1. Nah, kita tidak pakai huruf di sini, kita menggunakan kata call 1. Call 1, apakah baris pertama adalah header judul? Yes. Maka kita tambahkan 1 di sini. Maka jadinya seperti ini. Ya. Hanya kolom 1 yang diambil. Ini kalau kita mau mengambil sebagian saja. Ya. Query, import range seluruhnya, lalu kemudian kita ini. Terlalu ribet, Bu, ya? Mungkin Bisa? perlu diulang sekali lagi ya. Gimana teman-teman? Sekali coba lagi yang dari tadi yang import range sampai. Oke, sekarang begini. Abaikan dulu query kalau begitu. Kita Oh, iya. import range saja. Saya hapus query-nya. Berarti kita mengambil semua. Import range. Import range, tadi import range, ID file, sheet, dan rentang. ID file, sheet, rentang. Itu anunya. Import range, ID file. Apa itu ID file? ID file adalah yang di atas ini. Ya, itu. Sheet ada nama sheet-nya dan rentangnya. Lalu kita mau menarik data dari sini, absensi SD jawaban, ke pengolahan untuk diolah. Yang kita mau panggil adalah data dari sini. Maka kita ambil ID file. ID file yang ini, ya, yang di atas nih. Nih, ini ID file. Jadi kita pasang di sini. Import range, ini ID file. Kemudian sheet 3. Sheet 3 adalah yang ini, sheet 3. Nama sheet-nya. Kemudian
D sampai V. D sampai V artinya kita mau ambil dari kolom D, artinya ABC kita tidak ambil, yang kita ambil hanya kolom D sampai data yang paling akhir. Data yang paling akhir adalah V. Nah, jadi kita pasang di sini D sampai V. Maka muncul data seperti ini. Itu aja dulu, kita tidak enggak usah dulu query deh. Oke? Nah, ini saya kira cukup. Sekarang, setelah datanya kita tarik seperti ini, yang pertama kita butuhkan adalah nama-nama siswa. Nama-nama siswa itu yang ini. Sampai S. Ini nama-nama siswa. Dari F sampai ini. Nah, caranya mengambil nama siswa. Dari F ini kita blok ke kanan sampai nama siswa yang terakhir, yaitu S. Itulah sebabnya kenapa kita mulai dari siswa yang terbanyak. Kelas yang terbanyak nama siswanya. Ya. Kita ambil sampai S. Lalu kita beri nama. Ini kita beri nama. Ya. Apa namanya? Ini kan F1 sampai S1. F1 sampai S1 namanya adalah, di sini cara memberi nama. Data rentang bernama. Ya. Kita kasih nama misalnya daftar siswa. Daftar siswa, nama anunya. Atau daftar nama ya, daftar nama. Saya bilang aja begitu. Daftar nama. Siapa itu daftar nama? Daftar nama adalah yang berada di respon SD dari F1 sampai S1. Namanya daftar nama. Oke? Selesai. Kita sudah memberi nama. Untuk apa diberi nama? Nanti kita bisa panggil. Saya coba kita masuk di ORET. Di ORET, misalnya kita bisa menulis di sini daftar nama, ya, di error, kasih tanda kurung kurawal. Ya. Maka muncul daftar nama seperti ini. Panjang. Lalu ada rumus yang namanya transpose. Transpose itu adalah formula untuk mengubah kolom jadi baris jadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kalau ada datanya A, B, C, D seperti ini, ditranspos menjadi seperti ini. Ya, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi kalau tadi ini kita bilang transpos daftar nama, maka muncul seperti ini ke bawah, maaf ya. Ya, muncul nama file ke bawah. Muncul nama file ini ke bawah. Transpose daftar nama, muncullah nama siswa ke bawah. Seperti ini. Oke, tapi sekarang yang kita mau ambil hanya namanya saja. Kata absensi ini hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita masuk di latihan. Kita tahu ya tadi transpose. Kalau ini query tadi, nah ini saya transpose begini. Transpose. Kalau saya transpose yang ini, maka jadinya adalah seperti ini. Nama dan umur sini, lalu ini. Nah, itu transpose. Ya, saya kira yang kita belajar matriks tahulah transpose itu apa. Lalu kemudian
apalagi yang perlu kita pelajari? Ini rumus-rumusnya dulu ya. Import range sudah ya. Query untuk sementara abaikan. Khawatir terlalu ribet. Oke, formula. Ada namanya formula teks. Kita akan berkenalan dengan 5 formula teks. Yang pertama namanya left. Left itu adalah mengambil karakter sebelah kiri. Sintaksnya seperti ini. Right itu mengambil karakter sebelah kanan. Mid mengambil karakter di tengah. Len menghitung jumlah karakter. Dan find mencari posisi string dalam sebuah teks. Nah, ada di sini dan ini bisa diakses ya. Materi ini bisa diakses di sini. Ini filenya. Ya. Jadi saya mau kasih lihat dulu prakteknya. Contoh, ya buat aja di sini. Ini kata kita nulis kata durian. Mungkin lagi musim durian ya. Jadi durian ya. Nih, nah. Yang pertama ada namanya left. Left itu mengambil mengambil huruf di sebelah kiri. Kalau saya bilang left durian, FB10, maka hasilnya adalah D. Kalau saya mengatakan left B10 3, artinya ambil karakter dari sebelah kiri sepanjang 3 karakter, maka jadinya adalah dur. Itu kalau left. Nah, sebaliknya kalau right dari sebelah kanan. Right B10 3, maka jadinya adalah Ian. Ian itu 3 karakter dari sebelah kanan. Right. Yang ketiga adalah ada namanya mid. Mid itu mengambil dari tengah. Jadi sama dengan mid karakter ini, saya mau mengambil dari karakter ketiga sebanyak 2 huruf. Maka jadinya adalah ri. Mid B10, 3 artinya karakter ketiga. Karakter ketiga adalah R. String ketiga adalah R, kemudian 2 sepanjang 2 karakter. Jadi R dan I. Maka hasilnya ri seperti ini. Paham ya? Itu yang tengah, mid. Sudah 3. Sudah left, right, mid. Ya. Selanjutnya adalah ada formula namanya len. Len itu menghitung jumlah karakter. Len B10 jadinya 6. 6 itu maksudnya jumlah karakter durian itu 6. Kalau kita ganti dengan salak, itu cuma 5, ya kan gitu. Dengan rambutan. Nah, rambutan itu ada 8 karakter. Itu len adalah menghitung jumlah karakter. Kemudian yang terakhir adalah find. Ya, formulanya ada di sini, find. Find itu mencari suatu karakter di posisi tertentu, ya. Find. Ya. Misalnya cari huruf, saya ulang ya. Find, cari huruf M. Ya, huruf M pakai tanda kutip ya kalau teks. Pada kata di sini. Ada kata rambutan. Maka ketemu 3. 3 itu artinya huruf M itu adalah huruf yang ketiga. Ya. M-nya saya tulis di sini ya. Lalu ini huruf M saya ganti dengan ini. B9, B10 ya. Ini seperti ini. Nah, kalau huruf B, huruf keberapa? B, huruf ke-4. Ya. Huruf T, huruf ke-6. Nah, kalau saya bilang buta. Buta keberapa?
keempat. Maka dia cuma menghitung B-nya saja. B itu huruf keempat. Seperti itu. Kalau find. Jadi kita berkenalan dengan 5 formula. Left, right, mid, length, dan find. Sekarang kita masuk pada kasus. Ini ada nama Adelia. Kita cuma mau mengambil Adelia tok. Ya. Jadi kita jangan ambil dulu daftar nama ya. Kita cuma mau mengambil khusus yang ini. F1. F1 Adelia. Kalau tadi daftar nama diambil semua, ini cuma satu saja. Ya. F1 Adelia. Apa yang harus kita lakukan dengan Adelia? Pertama adalah cari tanda beginian, tanda kurung siku pembuka. Ya. Jadi seperti itu. Di mana dia? Find tanda ini. Di teks B2. Ketemu 9. Artinya bahwa tanda ini, tanda kurung siku pembuka itu adalah karakter ke-9. Sudah ya? Fine ya. Nah, kemudian, ini ada kursornya Pak Hasbi. Di sini. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini kemudian kita mau menggunakan formula MIT. MIT mengambil huruf di tengah ya. MIT. Apa yang kita mau MIT? Yang ini, B2, dimulai dari karakter ke-9. Betul? Dimulai dari karakter ke-9. Sepanjang berapa karakter? Anggaplah nama siswa paling banyak tidak akan lewat 50 karakter ya. Saya bilang aja 50. Artinya ambil semua. MIT B2 C2 50. Ya. C2 dari mana? C2 ini adalah karakter ke-9. Jadinya seperti ini. Kita sudah ketemu kata Adelia. Oh iya, masih karakter ininya masih terikut. Kalau begitu kita tambah. Ini jangan find, tapi kita tambah find tambah 1. Jadinya 10, dan 10 itu adalah Adelia. Udah. Lalu, nah ini sekalian latihan membuat formula yang ribet. Adelia ini. Lalu, kita apa kira-kira formula yang kita ambil untuk mengambil Adelia dan membuang kurung siku penutupnya? Yang harus kita lakukan adalah, ini berapa karakter? Cara menghitung jumlah karakter apa? Pakai len. Ini ada berapa? 7 karakter. 7 karakter kalau termasuk kurung siku penutupnya. Kalau tidak termasuk, maka dia kurang 1. Kurang 1 berarti cuma 6. Kalau kita tidak ambil kurung siku penutup. Nah, lalu kita membuat left ambil dari kata ini sebanyak 6 karakter. Maka ketemulah Adelia tanpa absensi, tanpa kurung buka, tanpa kurung tutup. Wah, ribet sekali ini formulanya, panjang seperti ini. Ya, sekarang bagaimana cara menggabungkan dari sini menjadi ini? Ya, kita buka aja nih. Ini left, apa dia? Left D2 E2. E2 itu kan ini. Jadi kita ambil ini,
Ini E2 ya. Kita salin isinya, masuk ke sini. Ini E2. Kita V, gantikan dengan ini. Oke? Maka ini sudah kita tidak perlukan. Lagi, D2. Ah, D2 itu yang ini. Jadi, kita ambil D2 ini. Salin. Lalu semua D2 di sini kita ganti dengan itu. Ctrl V. Ini juga D2. Ctrl V. Oke, sudah masuk. Ini kita bisa hapus. Masih ada? Oh iya, ada di sini B2, C2, B2, C2. Ini C2. C2 itu yang ini. Salin. Ambil juga. Lalu C2 kita ganti dengan itu tadi. Ctrl V. Ini juga ada C2 di sini. Kita ganti dengan Ctrl V. Ini seperti ini. Ini sudah kita tidak perlukan. Terakhir, masih ada B2. B2 itu adalah respon F1. Nih, respon F1 kita ganti. Salin. Ini kita B2 kita ganti ini. B2. Ya. Oh ya, sebelum diambil ini kan cuma satu orang. Kita kan tadi mau ngambil semuanya. Kita mau mengambil dari F2 sampai S2. S1, sorry. Dari sini F1 sampai S1 yang tadi kita sudah beri nama dengan apa tadi? Nama filenya yaitu ya Pak, daftar siswa. Tadi kan kita di sini transpose Daftar nama mungkin, Pak. Daftar nama. Ya, daftar nama. Transpose daftar nama, gini kan? Nah, jadi transpose daftar nama ini kita ganti. Saya geser dulu nih ya supaya gampang, supaya lebih dekat. Ya, saya geser ke sini. Nah, di sini B2 kita ganti dengan daftar nama. Daftar nama. Semua B2 kita ganti dengan daftar nama. Ini daftar nama. Lagi. Daftar nama. Oke. Maka jadinya seperti ini. Oh ya, mau ditranspose dulu. Transposnya boleh kita taruh di luar. Di sini. Transpose paling belakang. Udah tertranspose. Tinggal satu hal, kenapa dia hasilnya filio? Ya. Nah, terakhir ada namanya formula, array formula. Mana tuh? Text, query, import range, query, transpose. Ah, ini array formula seperti ini. Ya. Array formula. Nah, saya mau jelaskan aja array formula itu apa. Ini kita ubah dulu menjadi array formula. Cara mengubahnya menjadi array formula cukup kita menekan tombol Ctrl Alt Enter, Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift Enter. Maka langsung muncul array formula, maka muncullah nama seperti ini. Nah, di sini boleh kita hapus. Sekarang kita sudah ketemu nama-nama siswa seperti ini. Nah, saya mau jelaskan dulu array formula, karena ini juga tidak ada di Excel.
Biasanya begini Bapak Ibu, saya bikin sheet 2 ya, sheet 2. Biasanya begini, kita menulis angka misalnya ya, 10, 20, 30, 40, 50. Ini contoh. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya begini Bapak Ibu, kalau ini kita mau jumlahkan, caranya gini. Kalau di Excel ya, sama dengan ini ditambah ini. Dapat angka 11. Lalu kita copy ke bawah. Begitu kan? Yang kita lakukan selama ini kalau di Excel. Nah, di sini kita bisa langsung mengalihkan semuanya. Jadi, kita rumusnya adalah sama dengan semua ini ditambah dengan semua ini. Gitu. Jadi dari B2 sampai B6, ini C2 sampai C6. Enter. Lalu kita jadikan array formula. Itu dengan Ctrl, Shift, Enter. Maka terbentuklah langsung seperti ini. Ini tidak bisa diubah. Tidak bisa dihapus, yang di bawah ini tidak bisa. Karena dia hasil array. Misalnya 33, saya mau ganti 34, maka langsung error. Ya, langsung error. Jadi, ini adalah hasil perhitungan yang konsisten. Array formula. Ya, ini mungkin hal yang agak baru bagi kita. Ya. Array formula itu mengulang perintah. Tidak semua formula bisa di-array-kan ya, tapi ini untuk jadi kita tidak perlu mengcopy ke bawah ya. Jadi kalau tadi di sini ya, kita ketemu nama Andi Budi, kita mau ambil huruf pertamanya saja. Left Andi. Panjang 2 karakter. Maka jadinya an. Biasanya kalau sudah dapat an, di copy ke bawah. Gini. Nah, ini kita tidak perlu. Kita cukup dengan A2 ini sampai A6. Gitu. Lalu kita array. Jadinya gini. Ini untuk array formula. Nah, itulah juga yang kita gunakan di sini. Di mana tadi pengolahan data. Ya. Oh, ini kayaknya ada yang membuat yang lain. Ya. Nanti praktiknya di tempat masing-masing, di filenya masing-masing. Ini supaya teman-teman bisa lihat yang ini, file ini. Jadi kita sudah ketemu nama siswa di sini. Nama siswa di sini, kita beri nama lagi. Namanya adalah kita ambil dari ini ya, terserah kita mau letakkan di mana. Dari sini sampai di sini, kita kasih nama lagi. Rentang bernama, tadi daftar nama, kita mungkin kata list nama. Bedakan ya, kalau daftar nama yang tadi ada anunya, ada kurung sikunya, kalau list nama itu udah bersih, seperti ini. List nama. Nah, kita sudah punya list nama, yang itu yang ini. Dari mana daftar nama ini? Jadi sebentar kita pasang di sini. Maaf, nama siswa, Jadi di sini, cukup saya mengatakan list nama. Oh ya, cuma satu. Kasih tanda kurung kurawal, maka sudah otomatis muncul nama di sini. Loh, kok otomatis ada nomornya? Nah, nomor ini adalah sequence. Ini saya lupa ya, penomoran. Ada formula lagi namanya sequence. Sequence itu adalah seperti ini. Kalau saya bilang sequence satu
2, 3. Maka jadinya adalah seperti ini. Artinya 2 baris, 3 kolom. Kalau saya bilang 1, 3, maka dia 1 baris, 3 kolom. Kalau saya bilang 3, 1, 3, 1. Artinya 3 kolom, 3 baris, 1 kolom. 3, 5. 5. Bisa lagi ditambah dengan mulai dari angka berapa? Saya mulai dari angka 10. Angka 10, 11, 12, 13. 10 naik 5. Maka 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Ini sequence. Menghasilkan angka sequence. Lalu, tadi saya menggunakan sekuensi itu di sini. Untuk daftar nama siswa. Saya hapus dulu. Ini sequence. Sequence, berapa baris? Sebanyak ini. Anggaplah ini mungkin ada 16 orang ya. 16 titik, koma, apa? 1. Oh, 16. Oh, ternyata cuma 14. Nah, lalu kita tambahkan. Kalau di sini kosong, maka kosong juga. Jadi kita, ini buat yang sudah biasa dengan if. Saya tidak menjelaskan formula if-nya. Karena saya anggap udah tahu. Yang belum tahu, untuk sementara bikin nomor aja sendiri. If, jika, sekuensnya dulu ini saya abaikan dulu, sekuensnya saya. Jika B6 sampai B21 nih, sama dengan kosong, maka kosongkan. Jika tidak, maka beri dia tanda sequence. Jadinya seperti ini. Muncul angka 1 sampai 16. Loh, kenapa tidak ngefek? Kita array-kan dulu. Array formula, nah ini udah ngefek. Jadi di sini cuma sampai 14. Kalau ada data baru di sini, maka dia otomatis 15, 16. Kalau datanya hilang, datanya juga hilang. Seperti ini bisa ditiru nanti, tinggal di copy formulanya boleh. Oke. Sudah kita ketemu format seperti ini. Ini siswa SD. Aduh, minta maaf, kayaknya kelamaan ini materinya. Gimana nih Bu Irma? Baru daftar nama aja udah panjang ini. Iya, nggak apa-apa Pak, kita lanjut. Tapi ini otomatis bersambung ya, Bapak Ibu. Ini Adelia, ini bersambung sama absen. Jadi kalau di absen, seandainya di absen, nama Adelia ini kita ganti, ya. Ini daftar nama siswa ya. Kita melakukan editing. Oh, Adelia salah, namanya bukan Adelia, tapi Adelia pakai H. Adelia. Hanya 3. Contoh aja gini, Adelia. Ya kan gitu. Ketika kita mengubah di sini, maka direspon juga Pak di mana tadi? Di sini juga akan terjadi perubahan. Ya. Sudah menjadi Adelia nih. Sehingga di sini juga akan berubah menjadi Adelia. Ini belum anu aja ini. Cuma butuh di refresh. Sebentar lagi akan berubah. Refresh ya. Sorry, ini belum penyesuaian. Ini udah berubah? Oh, ini belum. Ini kadang-kadang saya melihat akhir-akhir ini agak lambat dalam mengupdate.
Ini harusnya kalau data di sini sudah berubah, ini sudah berubah Adelia, maka ketika diimport, importnya juga akan berubah. Kalau ini belum berubah, ini karena masalah waktu aja. Ya. Melakukan updating. Ntar berubah kok, percaya. Oke, saya langsung masuk aja ke isinya. Lalu lihat kita punya datanya mulai hari tanggal 17 sampai tanggal 24. Jadi kita membuat juga dari tanggal 17 sampai tanggal 24 sampai 25 boleh. Caranya dengan melakukan sequence. Ya, sequence dari tanggal 17. 17 itu yang ini. Tanggal 17 yang ini, lalu di sini ini kan alamatnya C2. Nah, di sini sequence 19C2 itu artinya satu baris 9 kolom dimulai 2. Ya, jadi di sini terlihat yang ke tanggal 17, tapi sebenarnya ini adalah tanggal. Ini kalau kita lihat di atas, ini tanggal nih. Misalnya saya ganti menjadi tanggal 24 misalnya, maka dia otomatis berubah 24 sampai ini. Ya. Tanggal 10, dari 10 sampai seterusnya. Jadi ini tanggal ini sebenarnya. Tanggal ini kita lihat tanggal. Oke, kita mulai dari tanggal 17. Kenapa 17? Karena data pertama yang ada di sini adalah tanggal 17. Jadi kita mulai dari tanggal 17. Berikutnya 18. Nah, kita mau tahu tanggal 17 ini, pada tanggal 17, apakah Adelia hadir apa enggak? Mari kita lihat datanya di sini. Di sini Adelia tanggal 17 sakit. Bagaimana cara mengambil data dari sini? Nah, ini ada sedikit yang saya mau tambahkan. Ada yang saya menjelaskan. Perlu nggak saya jelaskan? VLOOKUP. Jadi, ini kita jadikan VLOOKUP. Ada rumus. Saya jelaskan dulu VLOOKUP ya. VLOOKUP itu begini, Bapak Ibu. Saya bikin sheet ketiga. VLOOKUP, misalnya tadi ya. Ini aja tadi, Andi Budi. Ini ya. Oke. Oke. Ini ada Andi dan Budi. Kalau Andi 12, kalau Budi 13. Nah, lalu kita mau tahu kalau si Cici itu berapa umurnya Cici? Berdasarkan tabel ini. Berdasarkan tabel ini, Cici itu berumur berapa? Nah, maka kita bisa menulis di sini rumusnya VLOOKUP. Yang pertama adalah Cici. Cici itu yang mau diuji adalah Cici. Dicocokkan dengan tabel yang ini. Lalu kita mengambil kolom yang kedua. Kenapa kolom kedua? Ini namanya kolom 1, ini namanya kolom 2 pada tabel referensi. Ya, kolom kedua, kemudian false atau null. False atau null ini artinya harus sama persis. Maka jadinya adalah 13. Cici itu 13. Kalau Budi juga 13. Kalau Dewi 14. Kalau Andi 12. Bagaimana kalau Beni not available? Tidak ada nama Beni dalam daftar. Jadi ini VLOOKUP seperti ini. Bagaimana kalau ini kita kembali Cici 13. Nah, di sini kita bisa tambahkan if not available, itu namanya if
Jika tidak ada, maka tulis apa? Maka lakukan sesuatu. Misalnya tulis tidak ada. Jadi kalau dia hasilnya NA, maka tertulis tidak ada. Ifna, nih. Maka ini Cici, begitu kita tulis Budi tadi, oh Budi ada, Beni tidak ada. Nah, seperti itu. Eka tidak ada. Kalau Endang 10. Nah, ini formulanya adalah Ifna seperti ini. Ini VLOOKUP. Ya. Saya kira pengguna spreadsheet sudah Excel udah terbiasa dengan formula ini. Jadi kita praktekkan di sini. Sekarang kita mau tabel referensinya adalah tanggal dan namanya adalah Adelia. Jadi Adelia ini adalah kolom ke-2. Maaf Bapak Ibu, saya mau namanya supaya gampang. Ini tanggal ya. Tanggal, kita beri nama supaya gampang ya. Rentang bernama tanggal. Tanggal itu adalah respon SD kolom A. Yang ini ya. Tanggal. Sudah. Sedangkan kita kasih nama absensi itu dari kolom F sampai kolom apa yang terakhir? S. Dari kolom F sampai S kita namai data. Atau nih data, bilang aja absensi. Absensi. Jadi dari absensi. Tanggal dan absensi. Ini kita bisa gabungkan. Saya mau kasih contoh di sini. Saya misalnya saya nulis gini, sama dengan ini. Kan jadinya seperti ini. Terus kayak saya mengatakan sama dengan ini, tanda begini ya, tanda backslash yang ini. Maka jadinya gini. Kelihatan Bapak Ibu? Jadi ini tanda slash begini. Nah, kalau di sini tanda koma, titik koma, jadinya dia tersusun ke bawah seperti ini. Tersusun ke bawah. Kalau kita pakai seperti ini, tersusun ke samping. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada pengolahan ini, tadi saya sudah memberi nama, ini tanggal dan ini absensi. Saya kasih contoh di sini. Kalau di sini saya tulis tanggal, di sini ya. Kan jadinya adalah seperti ini. Tanggal. Kalau di sini saya tulis absensi, yang muncul adalah seperti ini. Ya, datanya ke bawah. Bagaimana kalau saya gabung? Bisa saya gabung misalnya tanggal, set, absensi. Maka tercipta data seperti ini. Ya. Tercipta data seperti ini. Ini tanggal absensi. Nah, sekarang kita hapus ini. Itu menjadi referensi. Jadi kita sekarang masuk di sini. VLOOKUP. VLOOKUP. Apa yang kita mau lihat? Tanggal. Tanggal kan? Tanggal 17. Cocokkan dengan referensi. Referensinya adalah tanggal dan absensi. Lalu kolom keberapa yang kita ambil? Kolom kedua. Kenapa kolom kedua? Karena kolom kedua itu adalah Adelia. Kolom kedua adalah Adelia. Ya. False atau nol.
kurung tutup. Maka jadinya adalah sakit. Adelia sakit. C5 itu adalah tanggal dan absensi. Tadi saya sudah kasih visualisasikan tabel yang terbentuk menjadi referensi ini. Lalu saya mau array-kan. Iya, sebelumnya ini angka 2 dulu. Angka 2 ini dapat dari mana? Angka 2 ini adalah angkanya Adelia. Angkanya Adelia. Adelia itu dia di angka 2, di nomor urut 2. Nah, sekarang saya mau mengganti angka 2 ini dengan Adelia. Ya. Caranya adalah ketemu dulu angka 2-nya. 2 itu kan ini, dari ini tadi. Saya bilang saja, atau nomor urutnya sajalah saya ambil. Ini 2 itu kan 1 tambah 1, boleh? Saya mengatakan nomor urut yang ini 1 tambah yang ini. Betul ya? Sama hasilnya kan? 1. Jadi angka 2 itu saya ganti dengan 1 tambah ini. Nah, sehingga kalau saya copy ke bawah, kita absolutkan dulu 5-nya. A6-nya kita absolutkan A-nya. Maka kita akan, kalau kita tarik ini ke bawah, jadinya seperti ini. Akifah sakit, Inayah sakit. Makanya Adelia sakit, Akifah sakit, Inayah sakit. Ya. Sudah ketemu nih. Nah. Lalu karena kita suka main array, kita tidak usah copy ke bawah, kita array-kan saja. Caranya adalah C5 kita tarik sampai di sini. Ini tergantung berapa banyak kita mau. C5 sampai K5 ya. C5 sampai K5. Jadi di rumus ini C5 sampai K5. Sedangkan yang di sini A6 sampai A19. A6 sampai A19. Sudah ketemu. Iya, kita kurung kurawalkan ini juga. Maka kita sudah ketemu rumusnya seperti ini, tinggal kita look up-kan. Kita array-kan. Control, Shift, Enter. Oh, ada yang menimpa katanya. Apa dia bilang? Akan menimpa data di C10. Ini tidak boleh ada data di sini, karena kapan ada data, dia akan error. Oke. Kita lihat, sudah muncul sakit ini. Kenapa tanggal 23 NA? Karena belum ada data absen untuk tanggal sebegini. Jadi kita tinggal tambahkan. Kalau belum ada pengabsenan, kita tambahkan aja. Sebelum kita array-kan, saya hapus dulu array-nya. Kita tambahkan dulu if-na tadi. Jika NA, artinya belum ada absen, maka apa yang terjadi? Tulis tanda trap misalnya. Ini, maka sudah. Kalau dia tidak ada, maka muncul tanda strap seperti ini. Kalau belum terjadi pengabsenan. Jadi kita tinggal array-kan, sudah muncul hasilnya. Hari Minggu tidak ada absen karena ini sudah otomatis seperti ini. Ternyata 1,5 jam hanya cukup untuk menjelaskan SD. Tapi SMP tinggal dikit, karena kesamaannya banyak. Jadi ini formulanya cukup bikin satu aja di sini. Ini kebetulan kita tinggal 2 menit lagi, Pak Amal. Iya, Bu. Saya kira udah seperti ini, jadi udah
sampai ke tingkat absen siswanya udah jadi. Nanti kalau absen gurunya, bagaimana kalau gurunya yang mau dinilai? Ini ada contoh sebenarnya, tapi saya tidak ini. Gurunya berdasarkan, jadi nama siswa tidak muncul, tapi nanti kita kapan-kapan ada waktu. Jadi besok tinggal ada 2 materinya, Bu. Jadi besok itu apakah mau Ya, lanjut betul. ini Jadi atau kita masuk ke kita materi sepertinya, publikasi? Ya. Saya kira itu saya kembalikan dulu ke Bu Irma. oh ya, sepertinya coba. Ya, baik Pak Ahmad, terima kasih banyak. Ini sepertinya sepakat ya, otak kita agak-agak panas gitu ya. Agak-agak panas karena berusaha mencerna, tapi katanya itu bagus. Karena kalau kita berpikir keras, mempelajari sesuatu yang baru, itu jaringan otak kita dan akan membentuk koneksi baru. Jadi, cintailah tantangan, karena tantangan akan membawa kita ke keberhasilan ya. Agak mendidih ya, betul-betul. Iya, Bu. Memang waktunya tidak cukup, pecah katanya. Ya, yang agak los tadi memendekkan nama yang ada kurung-kurung awalnya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat rekamannya lagi ya, agar bisa pelan-pelan mengikuti. Mungkin tadi kan nggak hafal ya, misalnya habis ini apa, kalau kita nggak biasa melakukannya, nanti kita lihat lagi materi dari Pak Amal, kemudian video rekamannya. Nah, nanti setelah itu kita akan coba, mungkin yang paling sederhana dulu, misalnya transpose, atau query tadi, atau apa yang teman-teman baru dapat, kemudian tadi ya import range ya, seperti itu nanti dicoba perlahan-lahan ya. Ini, oke. Iya, Bu. Oke, ada Mungkin ada yang dulu ditambahkan komentar lagi, dari Pak? teman-teman ini. Ya, Nanti ini dibagi file matangnya. filenya ada di drive bersama materi. Ya. Jadi saya sengaja bikin prakteknya di situ supaya Bapak Ibu bisa melihat ulang contoh. Tapi memang ini bagian paling berat di sini, ya. Ini bagian paling berat karena tapi bagi yang sudah terbiasa dengan formula-formula sebenarnya ini ya, ini apa perbedaan akun belajar sama apa tuh? Ya. Oke. Ini saya ada beberapa Ini pertanyaan. Pak Ibu Mainuddin Bustanil Syah, Bapak kayaknya. Bagaimana jika guru tidak sengaja menginput atau submit absen siswa? Absensi yang salah. Gitu, Bu ya. Gimana tuh? Nah, ini banyak sekali ternyata. Ya, terputus ya saya. Pengisian berulang, Pak. Jadi ngisinya double. Tadi terputus Oh, ya. ngisi double. Kalau ngisi double itu, Pak, maka itulah gunanya kita memeriksa data. Tadi kan di inputan awal, di inputan dasar, saya tampilkan dulu yang ini. Ya, ini kan tadi data isian kita ya. Muncul, Pak ya. Nah, jadi di sini memang sengaja ada kata-kata jenis isian baru. Jenis isian baru. Itu gunanya adalah kalau ada yang salah ngisi, double atau ini, dia kan bikin perbaikan. Jadi jenis isian ada baru, ada perbaikan. Berarti kita tahu bahwa salah satu isian harus kita hapus. Salah satu isian harus kita hapus karena dia salah. Nanti ada mekanisme sendiri, tapi biasanya pada guru mapel, cuma ini kita tidak sempat bahas kalau guru mapel.
untuk mendeteksi kalau ada yang double, ya. Misalnya pada guru mapel itu mengaku masuk di kelas yang sama pada jam yang sama. Nah, itu nanti datanya di tampilan nanti akan ada error gitu. Akan ada terlihat error di bagian pengisian dan nanti akibat error itu kita bisa mendeteksi bahwa ada kesalahan isi pada hari ini tanggal sekian. Dan kita bisa langsung mendeteksi pengisiannya. Jadi gitu. Cuma mungkin karena kita nggak sempat sampai ke ini. Jadi ini tadi data akan muncul ada kata-kata error atau kata-kata ref atau apa kode error di tempat yang memang ada kesalahan. Oh, satu lagi barangkali Bu, dikit lagi Bu ya. Kita bisa mengubah kata ini menjadi huruf. Contoh begini. Yang saya maksud ya. Misalnya begini. Ini ya. Nah, kita bisa membuat ada namanya format bersyarat. Format bersyarat. Kalau isinya adalah kalau teks berisi sakit, maka dia berwarna kuning misalnya, teksnya juga berwarna kuning. Ya, terus tambah aturan lain, kalau dia teksnya berisi alfa, maka dia latar belakangnya berwarna merah misalnya, dan teksnya juga berwarna merah. Terus kalau dia izin, tambah aturan lain, kalau dia izin, maka hurufnya berwarna hijau misalnya, teksnya berwarna hijau, dan latar belakangnya berwarna hijau. Jadi, kita bisa, ini ada 3 kategori, kita bisa membuat dia warna-warni saja, tidak usah bilang sakit izin karena itu mata kita bisa sakit. Jadi kita bisa perkecil gini. Nah, terus kalau dia merah, oh berarti merah berarti dia alfa. Kalau dia kuning berarti sakit. Kalau dia hijau berarti ini. Itu tinggal membuat legend ya. Tapi tetap dia bisa ngitung ini berapa sakitnya, berapa alfanya, berapa ininya. Ini adeliahnya udah muncul nih. Udah berupa. Ini trik lain kita menggunakan syarat format bersyarat untuk menampilkan tidak usah sakit izin alfa, yang muncul adalah warna-warni. Kalau dia warna begini maka dia gini, maka dia berwarna gini. Nah itu trik yang lain. Ya. Mana Bu Irma? Luar biasa nih, dalam semalam sudah berapa rumus teman-teman? Ayo ditulis di kolom chat berapa rumus yang diingat. Saya tadi pas 3, 4, terus lama-lama agak blur-blur. Ya. Nanti ini seru banget teman-teman ya. Yang jelas saya tadi garis bawahi bahwa tadi 2 file bisa terkoneksi ya dengan cara itu, dan kemudian nggak bisa berubah otomatis. Misalnya di file Google Form berubah, itu nanti file selanjutnya berubah, dan yang file yang tadi sudah di-import range juga berubah. Nah, itu sangat memudahkan karena itu juga salah satu masalah saya, Pak. Dulu nih, ya, ini live, Bu. Jadi begitu guru mengisi absen, maka saat itu juga warnanya berubah di sini. Ya, artinya hanya dalam hitungan menit, ini warnanya akan berubah. Jadi ini bisa dilakukan semacam monitoring ya untuk di kelas ya. Jadi kita bisa tahu oh ini, bahkan ini kan menampilkan siswa. Tadi saya tidak sempat munculkan gimana kalau kelasnya aja yang mau dimonitoring, apakah gurunya ngisi absen apa enggak. Jadi kita nggak tahu siswanya, ini monitoring guru, cuma mau tahu kelas ini kosong apa enggak. Itu tandanya adalah kalau gurunya ngisi absen itu berarti kalau gurunya ngisi absen berarti
terlihat di sini. Kalau tidak mengisi absen, tidak terlihat kosong di sini. Jadi kita bisa ketahui guru ini kosong, tidak masuk di kelas ini karena tidak mengisi absen. Itu bisa live disaksikan oleh kepala sekolah. Cuma tidak sempat kita masuk ke sana, Bu. Ya. Tapi saya yakin Ya, ini kayaknya teman-teman yang ini udah terinspirasi. bisa 10 hari kayaknya Pak, kalau kita bahas semuanya ya. Ya teman-teman pada senyum-senyum semua, saya lihat muka-mukanya di sini. Ya Bapak Ibu, mohon maaf karena memang sudah lewat kurang lebih 10 menit. Dan ini seru sekali, silakan besok diutak-atik, dicoba, di draft-nya, dilihat lagi. Setelah itu besok malam kita akan ketemu lagi. Dan semoga kita sempat ya ada sesi breakout room besok untuk mencoba sendiri gitu ya. Begitu mungkin dari saya. Dari Pak Amal ada kata penutup sebelum kita akhiri? Ya Bu, karena kita ini masih punya 1 hari lagi, jadi terserah dari teman-teman, apakah besok kita masuk ke topik ketiga. Topik ketiga itu adalah bagaimana mempublikasi ini, menampilkan ini di web, ya, di Google Sites atau di mana, sehingga kita nggak perlu share yang ini ya dengan rumus-rumusnya dengan segala, tapi langsung di Google Sites terlihat tadi ya monitoringnya tadi, monitoring kehadiran guru, monitoring kehadiran siswa live kita saksikan di Google Sites. Itu rencananya besok kita akan bahas. Tapi kalau teman-teman menganggap ini yang perlu kita perdalam lagi sedikit, ya misalnya, maka terserah kepada teman-teman ya untuk besok ini ya, karena kita masih punya 1 hari lagi ya. Yang penting ini rekamannya segera diupload ke YouTube untuk teman-teman bisa menyaksikan ulang lalu mempraktekkan ulang khusus untuk yang SD ini ya. Saya kira itu Bu. Baik. Pak Ardi, apakah sudah ada absensinya, Pak Ardi? Ya, Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar. Sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Sudah ya, ada di kolom chat. Silakan, ini karena kita terpesona sekali sama rumusnya ya. Sampai form absensinya jadi belakangan. Oke. Masih ada kejutan nih hari ini. Sebentar, coba kita lihat ya. Akan ada swag untuk pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman. Tadi kita sudah pilih pertanyaannya itu adalah yang ditulis oleh Bapak. Sebentar saya scroll ke atas. Ini Bapak atau Ibu Mainuddin Bustanil Syah? Bapak, Bu. Selamat. Pak Mainuddin. Iya, selamat Bapak. Nanti bisa menghubungi kami untuk swag-nya. Karena pertanyaannya unik, jadi terpilih untuk hari ini. Besok tetap akan ada kejutan yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Wah, Pak Mainuddin, dadah-dadah. Ya Pak. Nanti silakan menghubungi panitia ya Pak. Nah, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Amal untuk presentasinya yang luar biasa dan sangat runtut dan jelas. Nanti kita akan urai satu-satu nih. Semoga kita bisa mempraktekkan besok dan besok malam sudah agak lebih terang ya, kita bisa praktek sama-sama. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sebagai moderator, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan bisa melanjutkan aktivitas. Terima kasih.